Rencana konstruksi tol Kediri-Kertosono pada bulan Juli 2024 bisa dipastikan meleset. Mengingat hingga pertengahan bulan Juni ini pembebasan lahan belum mencapai target, yakni 75%. Lalu bagaimana nasib selanjutnya? Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti update informasi pembangunan di setiap harinya. Target realisasi fisik tol Kediri-Kertosono pada Juli nanti bisa dipastikan meleset. Pasalnya, hingga pertengahan bulan Juni 2024 ini, pembebasan lahan baru mencapai 55% atau kurang sekitar 20%. Bahkan pembayaran tanah terdampak baru mencapai 45%. Hal tersebut diakui oleh PPK Pengadaan Tanah Tol Kediri-Kertosono Kementerian PUPR Kartika Sari. Total ada 21 desa terdampak tol Kediri-Kertosono sepanjang 20,30 km. Sebanyak 16 desa berada di Kabupaten Nganjuk, kemudian 5 desa yang terletak di 2 kecamatan berada di Kabupaten Kediri. Khusus desa terdampak di Kabupaten Kediri, 4 desa berada di Kecamatan Banyakan, meliputi Desa Banyakan, Desa Ngablak, Desa Sendang, dan Desa Maron. Ada pula Desa Bakalan, Grogol yang juga terdampak. Dari puluhan desa terdampak itu, untuk Kabupaten Nganjuk, total ada 13 desa yang sudah dalam proses pembayaran. Adapun di Kabupaten Kediri, 5 desa terdampak semuanya sudah proses pembayaran. Sayangnya, pembayaran di belasan desa tersebut belum sepenuhnya tuntas atau baru sebagian. Terpisah, Kepala BPN Kabupaten Kediri, Laode Asrofil, merinci pembayaran tanah terdampak tol Kediri-Kertosono di wilayahnya. Menurutnya, persentase pembayaran tanah terdampak di Kabupaten Kediri bervariasi di tiap desa. Yang terendah sekitar 47%, sedangkan yang tertinggi mencapai sekitar 80%. Jika untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri, pembayaran tanah terdampak baru mencapai 45%. Menurut Asrofil, untuk Kabupaten Kediri saja persentasenya lebih tinggi, yakni mencapai 55,37% yang sudah dibebaskan. Lalu bagaimana dengan sisanya? Asrofil tidak bisa memastikan, sebab pembayaran ganti rugi bagi tanah terdampak tol Kediri-Kertosono yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan kewenangan Lembaga Manajemen Aset Negara. Untuk saat ini masih menunggu surat persetujuan pembayaran dari pusat. Untuk diketahui, khusus di Kecamatan Banyakan, tanah yang terdampak bukan hanya milik warga, melainkan ada pula yang merupakan milik pemerintah daerah, yakni Pasar Buah Banyakan. Terkait pelepasan aset yang merupakan milik pemerintah itu masih dalam proses appraisal. Belum dibayar, saat ini masih dalam proses appraisal tanah sisa. Proses penilaian atau appraisal dilakukan setelah BPN memberikan surat keputusan tanah sisa tersebut. Sementara itu, Agus Supriyanto, salah satu pedagang di Pasar Buah Banyakan, menyebut pedagang sudah mendapat pemberitahuan tentang pemindahan pasar. Meski demikian, hingga pertengahan Juni ini masih belum ada kepastian tentang waktu pengosongan pasar. Selebihnya, menurut Agus, para pedagang juga belum mengetahui pasti lokasi pasar buah yang baru. Harapannya pasar buah baru di lokasi yang ramai dan lebih enak. Selain itu, lokasi juga mendukung. Seperti diberitakan sebelumnya, PPK Pengadaan Tanah Tol Kediri-Kertosono Kementerian PUPR menggelar rapat bersama dengan Pemkab Kediri
dan penggarap proyek tol dari PT Jasa Marga Ngawi Kertosono yang digelar pada bulan Januari lalu. Dari sana disepakati jika pembebasan tanah harus bisa mencapai 75% pada akhir Juni 2024 ini. Sehingga pada Juli nanti PT JNKK bisa memulai pengerjaan fisik. Melihat progres pembebasan tanah yang hingga pertengahan Juni ini baru mencapai 55%, hampir dipastikan target pembebasan tanah 75% tidak tercapai. Karena itu pula target realisasi fisik pada Juli nanti juga kecil kemungkinan terwujud alias meleset. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.